Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yuk Nabung Kripto. Hari ini tanggal 6 Desember ya, hari Selasa jam 11.33 siang. Dan ini adalah video ke-16 ya, bulan ke-16 saya membuat konten Yuk Nabung Kripto ini. Dan seperti yang kita tahu ya, di video sebelumnya juga saya lihat ada komentar terkait koin Bull dan ETH Bull ya. Sebentar saya hapus dulu. Bull dan ETH Bull yang mana ini sudah delisting ya dari Indodax ya, sudah delisting karena FTX itu bangkrut karena bermasalah, karena koin Bull dan ETH Bull ini ya, dua token ini adalah produk FTX ya. Jadi ketika FTX-nya bangkrut, maka ya asetnya juga tidak bernilai karena memang supply dan demand-nya juga nggak ada ya, seperti itu. Tapi koin kita ini masih ada di sini ya, meskipun rupiahnya tuh nol, teman-teman. Karena sudah ada listing gitu ya. Kita lihat di sini. Sudah tidak ada ya. Sudah ada tidak Bull, Bear, ETH Bull juga tidak ada gitu ya. Di koin favorit kita juga tidak ada, sudah hilang. Sudah ada listing. Ya mau gimana lagi ya. Saya sudah membuat 3 video ya, September, Oktober, dan November ya, terkait nabung Bull dan ETH Bull. Dan saya juga tidak jual karena emang sifatnya ini nabung ya, dan emang bukan portofolio trading. Meskipun memang salah juga seperti itu. Ketika estimasi aset Bull dan ETH Bull ini total 400.000, tuh sebenarnya saya masih bisa jual. Cuman saya tidak jual ya, karena mungkin tidak ada yang tahu ya apakah FTX sempat mau diakuisisi Binance saat itu, tapi ternyata tidak jadi. Jadi di sini tidak ada penjualan sama sekali. Cuman di sini Bull dan ETH Bullnya hilang ya. Kita tercatat hanya beli USDT saja di sini ya, bisa terlihat. Dan ini yang BNB ada, BTC ini yang tahun sebelumnya ya. Jadi ini benar-benar hilang historisnya. Kita beli Bull, ETH Bull, koinnya masih ada tapi sudah tidak bernilai, seperti itu. Tidak bisa bernilai, tidak ya, sudah tidak bisa dijual juga, seperti itu. Ya mau gimana lagi ya, kita rugi selama 3 bulan itu 1.500.000 ya. 500.000 dikali 3 bulan. Tapi mau gimana lagi ya gitu. Harusnya kita tuh nabung sudah 7.500.000, tapi ini karena ada listing, jadi hanya terhitung 6 juta ya ini ya di sini. Tapi ya tidak apa-apa, seperti itu. Ya memang sedih ada ya teman-teman, karena memang bagaimana kalau delistingnya itu pas kita sudah 1 tahun ya nabung Bull, ETH Bull gitu ya, itu makin sia-sia juga, seperti itu kan teman-teman, makin sia-sia. Tapi ya 3 bulan ini diambil pelajaran saja. Jadi kerugian 1.500.000 itu semoga bisa tertutupi dengan 5 koin ini ya, 5 koin yang sudah kita nabung 12 bulan sebelumnya. Dan ini juga jadi pelajaran ya buat kita, jadi pelajaran bahwa produk-produk seperti Bull atau token-token ETF yang memang sebelumnya saya tergiur seperti itu sebenarnya kan produk dari exchanger kayak gitu kan. Dari produk Bull, ETH Bull itu ada backup koinnya berupa BTC sama ETH seperti itu. Tapi ketika exchangernya itu bangkrut seperti itu atau bermasalah, maka ya produknya juga bermasalah seperti itu. Berbeda dengan 5 koin yang kita beli di sini. 5 koin yang kita beli di sini, BNB, XRP, ETH, BTC, dan ada Cardano, ini koin-koin yang emang asli koin gitu ya. Asli koin yang itu governance dari project-projectnya. Kalau BTC emang fungsinya sebagai alat transaksi sejak awal diciptakan seperti itu, ya maka tetap ada gitu, meskipun kita masih minus ya. Ini minusnya tuh 2.500.000 ya, dari total nih 6 juta ya ini total. Masing-masing koin itu 1.200.000, kita nabung selama 12 bulan, masing-masing 100.000 dikali 5 seperti itu kan. Nah, dan saya berpikir
saya ingin tetap membuat konten yang berbeda seperti itu ya teman-teman, dan mengambil pelajaran dari problem exchanger seperti itu, exchanger. Dan ini saya menyimpan koin memang di Indodax ya gitu teman-teman, BTC, ETH, XRP, BNB dan Cardano ini saya simpannya di Indodax. Dan ketika saya simpan di Indodax, maka ya emang koinnya itu private key-nya atau kuncinya yang megang memang Indodax seperti itu. Kita hanya nyimpan di walletnya Indodax seperti itu teman-teman. Ya saya mendoakan memang Indodax tetap berjalan baik ya gitu, tidak ada rintangan atau problem apapun ke depannya seperti itu, sehingga aset investor atau aset member itu aman di Indodax ini seperti itu. Saya berdoa mengharap di semua exchanger Indonesia seperti itu ya, baik toko kripto atau Zipmax atau Thrift seperti itu, atau Pintu seperti itu kan. Nah, saya mengharapkan semuanya baik-baik saja seperti itu. Dan ini 5 koin ini akan saya keep di Indodax, ini akan saya keep, tidak akan saya apa-apakan ya, akan saya simpan sampai ini untung seperti itu, sampai next bull market ya, atau pasar uptrend. Dan untuk membedakan dan sebagai pembelajaran, di sini saya akan membuat konten yang berbeda ya teman-teman. Saya akan membuat konten yang berbeda, yaitu saya akan menabung BTC, menabung Bitcoin yang akan saya simpan di cold wallet atau di Ledger Nano S. Di sini saya punya Ledger Nano S ya teman-teman, Ledger Nano S, dan ini saya akan tunjukkan di sini. Nah, ini saya sudah membuat khusus spesial ya. Ini Ledger Nano S ini adalah hardware seperti flash disk, yang ini kita bisa menyimpan aset kripto. Nah, kita bisa menyimpan aset kripto di sini yang terlepas dari exchanger. Jadi kunci ketika kita memegang kripto itu kita yang punya. Jadi bukan exchanger. Jadi tidak ada istilah koin kita hilang karena amit-amit exchangernya kena hack. Amit-amit ya, exchangernya kena hack. Meskipun di sini BTC kita ada, ETH kita ada, tapi di exchangernya tuh nggak ada gitu, nggak ada backupnya gitu, amit-amit ya gitu. Jadi ketika kita withdraw, kita tidak bisa withdraw. Nah, amit-amit seperti itu. Karena koin-koin seperti ini kan bisa dikirim ya, bisa deposit, bisa withdraw. Nah, ketika kita withdraw dan kita pindahin ke wallet lain atau kirim ke orang lain, ketika exchanger tidak punya backup BTC-nya, ya maka kita tidak bisa mengirimkan koin BTC kita ke wallet lain seperti itu. Kalau dijual, kalau manipulasi exchanger bisa jadi masih bisa dijual gitu, tapi kan tetap akan ketahuan juga gitu, karena akan selalu ada orang yang mau withdraw koin BTC atau koin-koin yang lainnya gitu keluar exchanger. Nah, seperti itu. Belajar dari itu, maka saya akan membuat konten yang berbeda sekaligus juga pembelajaran bahwa sebisa mungkin kita menyimpan aset kripto itu di Ledger atau cold wallet ya. Ledger itu salah satu merek ya, cold wallet banyak, ada Trezor dan lain-lain. Tapi saya menggunakan Ledger Nano S ya, seperti itu. Semoga dipahami ya. Dan ini saya sudah membuat khusus Yuk Nabung Kripto. Saya tidak bisa pencet back di sini karena nanti akan terlihat wallet-wallet saya yang lain. Karena di satu ledger ini kita bisa bikin banyak sekali wallet. Mau BTC, ada Solana, ada ETH gitu. Banyak di sana. Saya tidak akan memperlihatkan yang lainnya. Saya membuat khusus untuk Yuk Nabung Kripto ini di Ledger Live. Nah, ini ada aplikasi namanya Ledger Live ya. Ledger Live tuh bisa terlihat di situ, Ledger Live. Ya. Dan ini alamatnya ada di situ. 1BQW SW5 titik-titik dan sebagainya. Nah, itu di luar ada azan zuhur ya. Ya. Jadi sekarang saya akan menyimpan BTC di ledger ini. Nah, dan saya akan beli BTC-nya di sini di Indodax. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita withdraw dari Indodax BTC itu ada fee-nya, ada biaya admin. Biaya admin BTC itu fee 0,0005 BTC ya, 0,0005 BTC. Nah, ini kita
Coba lihat ya, coba lihat. Sebentar saya buka aplikasinya dulu. Ya, ini bisa terlihat ya di sini 0,0005 BTC. Ini saya punya aplikasi converter ya. Di sini ada Bitcoin ke beberapa mata uang ataupun mata uang lain ke rupiah dan sebagainya ya, banyak. Bitcoin ada, dan 0,0005 BTC itu setara 132.451 rupiah. Jadi itu hanya admin ya, biaya admin untuk ngirim BTC keluar Indodax ini. Itu kan mahal ya teman-teman, mahal sekali. Nah, maka di sini saya ada aplikasi atau perantara pihak ketiga yang namanya Simple Swap. Nah, Simple Swap ini aplikasi ya, atau websitenya juga ada, tapi versi aplikasinya ada juga, baik itu di Android ataupun iOS. Nah, ini ada Simple Swap. Jadi kita bisa kirim koin apapun itu dikonversikan, dan ketika setelah dikonversikan itu dikirim ke wallet yang mau kita tuju. Misalkan di sini kita mau kirim BUSD ya, ini BUSD mau dikonversikan ke BTC gitu, dan BTC-nya dikirim ke wallet BTC kita yang ada di Ledger. Nah, itu tujuan saya seperti itu gitu ya. Nah, jadi agar murah fee-nya, agar murah untuk mengirim BTC, dan ini juga banyak macam-macam koin yang untuk dikonversikan, mau ke koin BTC ke koin lain, atau koin lain ke BTC, atau koin lain ke koin yang lainnya, seperti itu banyak sekali pilihannya. Nah, namun ini saya bukan mengendorse ya aplikasi Simple Swap ini saya gunakan pribadi, maka saya akan terapkan juga di konten ini. Nah, dan di sini minimal mengirim BUSD ya, itu hanya minimalnya 2,4 BUSD yang dibutuhkan, atau 2,4 dolar ya, mungkin sekitar 30.000 ya, mungkin sekitar 30.000 lebih seperti itu, atau 40.000 ya, ini untuk mengirim untuk bisa swap atau mengkonvert ke BTC gitu ya dari BUSD. Nah, mengapa saya pilih BUSD? Karena BUSD ini, sebentar, BUSD kok tidak bisa, ini untuk withdraw BUSD itu fee-nya 0 ya, 0 BUSD. Jadi di Indodax ini tidak ada fee ya untuk mengirim BUSD jaringan BEP20 seperti itu. Mungkin ini sedikit bingung ya buat yang awam tentang kripto seperti itu. Kalaupun teman-teman ingin ikuti cara saya ini, teman-teman tidak apa-apa beli BTC saja secara biasa ya, BTC IDR di Indodax ini, dan simpan di Indodax, tidak apa-apa ya. Beli seperti biasa seperti ini, instant order, selesai seperti itu. Kalau bingung ya, tapi ini saya menjelaskan karena saya ingin membuat konten yang berbeda. Saya simpan di Ledger, maka saya akan membuat caranya juga berbeda seperti itu, dan ini cukup membingungkan buat yang awam ya. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai tontonan saja seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang tanpa lama-lama saya akan nabung. Di sini saya nabungnya 250.000 aja ya teman-teman. Beli BTC-nya 250.000 per bulan, jadi setahun itu 3 juta ya. Nah, jadi saya mulai dari Desember 2022 ini. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan deposit ke Indodax ini sebesar 250.000 rupiah. Ya, saya sudah deposit ya 250.000. Tapi ini karena kita di bawah 500.000 ya depositnya, jadi kena potongan. Ada potongan ya kalau di bawah 500.000. Jadi dapatnya 246.000 seperti itu. Ya. Ini di luar ada azan ya, teman-teman. Adzan zuhur. Nah, kita lanjutkan dulu aja ya. Jadi di sini kita langsung beli BUSD ya, teman-teman. Kita beli BUSD, kita cari BUSD. Nah, ini muncul BUSD IDR ya. Nah, ini
BUSD ini setara $1 ya, sama dengan USDT. Cuman yaitu karena tidak ada fee, maka ini bisa menguntungkan juga untuk mengkonvert BTC-nya. Kita langsung instant order 100%, 246.000 ya ini. Oke, kita langsung beli ya, instant order. Oke, selesai ya, selesai. Ya, di sini kita sudah punya BUSD ya, setara 242.000 ini ya. Jadi kena potongan fee tadi, deposit sama fee beli ya, fee maker gitu ya, instant order. Jadi kita langsung pencet BUSD ini dan kita withdraw ya, BUSD nya kita withdraw. Kita akan kirimkan ke ini Simple Swap. Nah, jadi kita punya berapa BUSD di sini? 15,55. Jadi kita tidak usah sama benar persis seperti ini ya, karena takutnya ada fee atau yang lain-lain. Untuk aman, saya akan ngirimnya 15,5 BUSD, jadi ada 0,5 sisanya gitu ya. Nah, jadi kita tulis di sini di aplikasi Simple Swap-nya 15,5 BUSD, dan di sini di bawahnya ada estimasi Bitcoin yang kita dapat. You get Bitcoin 0,0006. Nah, ini berganti ya. Berjalannya waktu ini berganti terus. Ya, berganti terus. Bentar, ini masih loading. Loadingnya lumayan lama, jadi ini menyesuaikan harga Bitcoin ya yang aktual gitu teman-teman. Makanya loading terus kayak gitu, harus cepet gitu. Ketika kita udah nulis 15,5 ini BUSD, nah kita langsung exchange. Dan di sini recipient Bitcoin address. Nah, ini kita harus paste atau bisa di scan juga. Di sini ada QR code address Bitcoin ledger kita gitu, cold wallet kita, BTC yang mau kita tuju ini untuk di-convert, dikirimnya kemana gitu. Nah, kita pastekan. Nah, ini saya sudah copy ya kebetulan. Oh, belum ya, sebentar. Saya copy dulu. Nah, ini saya sudah copy ya, tinggal saya paste. Nah, di sini ya, pastikan tidak ada huruf yang tertinggal gitu ya teman-teman. Karena satu huruf yang tertinggal atau salah ketik, ya usahakan jangan diketik ya, tapi copy paste atau di scan QR code. Kalau ada yang salah hurufnya atau kesengaja kena spasi, maka ya bisa gagal gitu ya, bisa gagal. Nah, ini kita save address atau gimana ya, nanti belakangan aja ya. Belakangan kita next. Kok error ya, sebentar saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi dari awal ini ya. Mungkin ini harus cepet ya, harus ekstra cepet gitu teman-teman, karena emang harga Bitcoin itu berubah-ubah setiap detik mungkin ya, kayak gitu. Nah, ini kita langsung paste di sini ya, next ya. Nah, di sini waiting for your 15,5 BUSD. Nah, ini kita harus kirim BUSD ya ke alamat ini. Ini jaringannya BSC ya, atau BEP20. Jadi ya sama seperti yang di Indodax tadi, supportnya BEP20. Kita langsung copy ya, langsung copy address BUSD-nya, dan kita harus kirim BUSD ini ke alamat tadi 15,5 BUSD. Karena tidak ada fee, jadi emang bener pas ya, segitu kurang lebih. Nah, Binance USD address, new address. Nah, ini address, label Simple Swap ya, Simple Swap ya, kita bisa tulis apapun. Paste addressnya, address BUSD nya, dan kita harus verifikasi OTP ya. Kita OTP SMS. Dan ini saya tidak akan tunjukkan ya teman-teman, kalau emang ini tidak disensor angkanya. Tapi mungkin tidak usah juga ya. Sebentar. Ya, tidak apa-apa ya, ini OTP-nya saya kirim karena emang sudah ini
tidak akan terjadi lagi seperti itu. Kita send dan kita masukkan PIN. Saya tidak akan lihatkan ini. Nah, setelah itu kita harus verifikasi lewat email. Nah, ini tidak akan saya lihatkan juga ya teman-teman. Ya, teman-teman, sekarang saya sudah berhasil ya withdraw BUSD-nya. Saya kirim lewat Simple Swap tadi. Jadi BUSD-nya sekarang sisa 800 rupiah ya, 0,05 BUSD seperti yang tadi saya perkirakan. Sisanya segitu, dan ini ada riwayatnya ya. Kita withdraw BUSD sebesar 15,5 BUSD ya. Ya sekitar 245.000 ini. Dan kita lihat lagi di aplikasi Simple Swap-nya. Kita coba refresh. Ini memakan waktu ya teman-teman, ini memakan waktu, dan sebisa mungkin kita simpen ini exchange ID-nya. Kalaupun dana tidak masuk, kita bisa komplain mungkin ya nanti ke Simple Swap-nya. Jadi ini tuh ID transaksi kita gitu di Simple Swap untuk mengkonvert BUSD ke BTC gitu ya. Nah, ini kita back dulu, kita coba lihat history. Ini masih waiting. Kalau masih waiting kayak gini, belum terdetek kita transaksi, itu mungkin karena BUSD-nya itu belum dikonfirmasi gitu ya di jaringan Binance Smart Chain-nya gitu. Jadi emang ini 2 tahap. Jadi dikonfirmasi dulu dari BSC-nya. Jadi kita si Simple Swap itu harus nerima dulu BUSD-nya kayak gitu, dan itu ada konfirmasinya juga dengan kita ngirim BUSD gitu. Emang agak ribet ya teman-teman, agak ribet, tapi ya namanya juga kita ini ya berusaha seperti itu. Kita tunggu aja ini konfirmasinya sampai selesai. Ya, ini sedang konfirmasi ya, confirming, dan sudah berhasil. Confirmingnya sudah centang hijau ya. Ini tahapan-tahapannya teman-teman. Jadi ini exchange telah dibuat ya, exchange was created, udah centang, addressnya sudah ada, recipient addressnya, address ledger kita sudah centang, menunggu dikirim, konfirmasi sudah, exchanging di convertnya sudah oleh Simple Swap. Tinggal ini masih loading sending your BTC. Jadi BTC kita tuh lagi dikirim, dan itu juga ada konfirmasi jaringan BTC-nya gitu teman-teman. Kita harus menunggu ya sampai itu benar-benar masuk ke ledger kita. Jadi kita bisa langsung masuk ke aplikasi ini saja. Kita refresh coba. Biasanya BTC yang belum terkonfirmasi juga sudah tercatat di sini. Ada kita nerima BTC, tapi ini belum ya, masih belum. Kita juga tetap harus menunggu ya teman-teman, tetap menunggu. Ya teman-teman, jadi BTC kita sudah nyampe ya ini ke ledger kita ini ya, jam 12:01 PM ya, sudah diterima, tapi belum terkonfirmasi jaringan. Jadi masih muncul apa namanya tuh
tetap muncul Bitcoinnya di sini, cuman di jaringan BTC-nya tuh butuh waktu ya oleh penambang atau mining untuk dikonfirmasi. Tapi di sini sudah muncul, di sini di ledger kita nih BTC-nya sudah ada gitu ya, sudah ada di sini dan ada di sini diterima. Fee jaringannya tuh sekitar 30.000 ya ini teman-teman. Jadi tadi itu 242.000 ya, tapi ini tidak nyampe 30.000 sebenarnya secara fee-nya. Tapi fee dari BTC-nya tuh 30.000. Saya juga kurang paham ya. Yang jelas ini untung, maksudnya murah gitu ya. Untuk mengirim BTC itu hanya dari 242.000 tuh berarti ke 226.000, hanya 16.000 rupiah gitu ya untuk kita ngirim BTC. Ya kalau kita untung juga nanti sebenarnya terganti ya fee transaksi ini. Dan di ledger ini juga kelebihannya kalau kita mau withdraw, kita kirim ke exchanger atau ke wallet lain, itu fee-nya tuh bisa 1.000 rupiah loh teman-teman. Kita bisa setting sendiri fee untuk kirim BTC-nya, jadi nggak mahal gitu ya, nggak mahal. Nah seperti itu. Jadi sudah masuk ya di sini 0,0008 BTC. Apakah sama seperti yang di ledger? Ya sama ya teman-teman. Ini sudah sending ya, sudah finished, sudah berhasil. 0,00085569 BTC. Di sini kita dapatnya sama ya, 0,00856556 ya. Jadi estimasinya juga sama ya. Jadi apa yang ada di konversi sini tuh sudah termasuk fee BTC-nya gitu teman-teman. Jadi ketika kita terima BTC-nya ke wallet ledger kita tuh sudah bersih segini gitu. Sudah bersih, sudah terhitung fee-nya gitu. Nah seperti itu teman-teman. Ya tidak rugi ya teman-teman ya fee yang seperti sekecil ini. Jadi untuk konversi ke BTC itu tidak sampai 10% gitu ya fee-nya untuk kita kirim. Ya berbeda dengan tadi di Indodax, kalau kita langsung kirim BTC 250.000 kita hanya dapatnya tuh sekitar 100.000 gitu ya, atau 90.000 gitu ya teman-teman. Jadi rugi. Yang mending kita lewat ini saja. Dan perlu diingat juga kalau kita kirim lewat simple swap seperti ini, ya jangan besar-besar juga teman-teman ya nominalnya, karena takutnya tuh gagal atau seperti apa gitu ya. Jadi nominalnya kecil saja gitu yang kita rela. Dan ini juga harus punya pengalaman juga teman-teman terkait Bitcoin ya, karena saya sudah pengalaman juga di Bitcoin dan spesialis ya di BTC, maka saya tahu bagaimana cara ngirim BTC murah seperti itu dan cara menyimpan BTC dengan aman seperti itu. Selain di ledger juga saya tahu caranya, tapi ini saya nunjukkan hanya di ledger Nano S seperti itu teman-teman ya. Dan ya mungkin segitu ya teman-teman videonya. Dan ini teman-teman bisa juga lihat di blockchair.com. Nah ini address Yuk Nabung Kripto saya ya. Dan ini tuh Bitcoin yang kita simpan di ledger sebenarnya tuh tersimpan di blockchain, bukan di flash disk atau hardware kita gitu ya, bukan di situ. Itu hanya perantara saja untuk agar kita terenkripsi dan aman aset kita. Ini tersimpan di sini, di address ini. Ini teman-teman bisa copy atau scan ini ya, QR code ini. Atau saya akan cantumkan address saya di deskripsi ya, address Bitcoin saya untuk Yuk Nabung Kripto. Jadi ini masih 0 teman-teman, kita akan reload dulu. Nah ini di sini terlihat kan 0,00085569 BTC balance-nya. Balance tuh ini apa, simpanan kita di situ. Total receive, total diterima segini, sama ya sama yang di atasnya 0,0008. Total spend, nah total spend tuh jadi Bitcoin yang dikirim dari wallet ini keluar 0 BTC, jadi belum ada BTC yang dikirim keluar. Jadi bisa ketahuan kalau misalkan saya withdraw ya, saya withdraw atau apa namanya tuh, saya kirim ke wallet lain, maka ini ada total spendnya di sini berapa BTC. Ini masih 0, berarti masih belum ada Bitcoin yang dikirim keluar wallet seperti itu teman-teman. Dan kisaran 14,5 dolar. Tadi kan 5,5 dolar ya ketika kita kirim. Ya fee-nya 1 dolar berarti ya ketika kita convert BUSD ke BTC gitu ya, which is murah sekali teman-teman ya, seperti itu.
Dan ini nggak tahu saya bisa dikerupiahin nggak ya di sini currency-nya. Bahasa Indonesia, coba. Oh, ini bahasa ya. Oh, bentar, maaf. Mata uang, nah ini rupiah Indonesia. Nah, di sini teman-teman ya, dirupiahin tuh 226.000 ya. Ya, tidak beda jauh dengan ini yang di aplikasi Ledger saya ya, tidak beda jauh. Dan ini transparan teman-teman. Jadi teman-teman meskipun nggak punya aplikasi Ledger saya, teman-teman bisa lihat nih portofolio saya di sini. Tinggal copy paste di blockchair.com ya, ini blockchair.com, dan ketika search gini, ketik tombol ini apa kaca pembesar search, tinggal paste ini alamat saya yang 1BQWSW5 ini, tinggal di paste, maka nanti muncul address saya ini Bitcoin, dan teman-teman bisa cek dan terbuka transparan teman-teman ya, secara rupiahnya berapa, disetornya berapa, seperti itu. Dan ini riwayat transaksinya ada di sini ya, tuh ada seperti itu, diterima 0,08 BTC ya, 6 Desember 2022 ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya. Mohon maaf apabila panjang ya, dan mungkin kedepannya saya akan mencoba lebih singkat ya membuat videonya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video Yuk Nabung Kripto berikutnya.